selalu. Alhamdulillah. Semoga keadaan kita hari ini sehat badannya, sehat hatinya, sehat pikirannya. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Baik, sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu meminta kepada KM untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ista'id siap doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran apa? Bahasa Arab. Baik. Bisa dibaca itu apa? Kaifa haluk. Betul. Kaifa haluk. Hari ini Ibu akan mengabsen kalian. Tapi biasanya kan kalau di absen perempuan jawabnya apa? Hadiroh. Kalau laki-laki? Hadir. Oke. Untuk sekarang kalian jawab dengan perasaan kalian hari ini. Oke, bisa dilihat ke sana. Yang pertama ada Sa'idun. Kedua ada Hubbun. Tuh. Yang ketiga ada Khaifun. Oke, selanjutnya ada Hazinun. Selanjutnya Malalun. Terakhir ada Ghadibun. Oke. Kita lihat artinya. Kalau Sa'idun apa nih? Nah, senang. Kalau perasaan kalian hari ini dalam keadaan senang, misalnya Ibu panggil Sadan, Sa'idun, seperti itu. Mengerti? Nah, oke, kita belajar meluapkan perasaan kita masing-masing supaya hari ini kita ubah energinya menjadi energi yang positif. Oke, Ibu mulai ya. Oke, siap. Ulangi lagi, yang pertama ada apa? Sa'idun. Kalau lagi berbunga-bunga? Kalau lagi takut? Kalau lagi sedih? Kalau lagi bosan? Kalau lagi marah? Oke, siap ya. Abinaya Sadan? Oh, Sa'idun. Tayyib. Ahmad Azam? Hubbun, Masya Allah. Lagi berbunga-bunga. Oke, jangan ragu-ragu dong. Julia. Sa'idun. Lintang. Sa'idun. Alhamdulillah. Semoga yang sedang sedih, yang barusan sedang bosan, hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin. Baik, sebelumnya hadap kanan. Hadap kanan. Kanan yang mana? Kanan. Nah, betul. Punggung temannya masing-masing. Hadap kanan. Nah, tangan kanan dan kiri simpan di pundaknya. Ya. Silakan. Untuk materi minggu lalu, kalian belajar tentang apa? Ada yang tahu? Apa, Fadel? Ariyadoh. Ar-riyadoh, thayyib. Apa artinya riyadoh? Olahraga, betul. Ar-riyadoh.
Kosakata apa saja yang masih kalian ingat tentang olahraga? Apa? Apa kuratul qadam, Sadan? Sepak bola, betul. Kemudian? Kuratul salah, apa? Basket, kemudian? Apa kuratul tayro? Bola voli. Kemudian ada yang tahu lagi? As-sibaha apa? Berenang. Thayyib. Itu adalah materi yang kalian pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu tentang ar-riyadhah. Baik. Hari ini kita akan memasuki materi baru, tentu masih berhubungan dengan ar-riyadhah. Di mana ar-riyadhah itu tadi artinya apa? Olahraga. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Bisa dibaca? Oke. Bahasa Arabnya dulu apa? Oke. Kalau di tadi ikuti ibu. Al-mihnah. Apa itu al-mihnah? Profesi. Profesi itu kata lainnya apa? Pekerjaan. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi informasi yang didengar tentang berbagai jenis pekerjaan dalam bahasa Arab dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan berbagai jenis pekerjaan dalam bahasa Arab dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pentingnya berbagai jenis pekerjaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, bisa berkolaborasi dalam kelompok untuk memecahkan masalah terkait informasi pekerjaan yang didengar. Oke, pertanyaannya, pekerjaan apa saja yang kalian ketahui? Dokter, kemudian guru, pilot, pemadam kebakaran, masinis, pramugari, polisi, apa lagi? Arsitek, betul. Nah, itu berbagai macam pekerjaan yang kalian ketahui dalam bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal apa saja berbagai macam pekerjaan dalam bahasa Arab. Kedua, pekerjaan apa saja yang menarik menurut kalian? Rafael, pekerjaan yang menarik menurut Rafael apa? Tim SAR, Bu. Tim SAR. Oh, kenapa tim SAR tuh? Nyelamatin orang-orang, Bu. Karena bisa menyelamatkan orang-orang. Oke. Siapa lagi? Oke, pekerjaan yang menarik apa? Polwan. Apakah cita-citanya Bu jadi polisi? Ya, oke. Bahasa Arabnya. Kemudian, apakah kalian tahu bagaimana menyebutkan beberapa pekerjaan dalam bahasa Arab? Udah tahu belum bahasa Arabnya? Belum. Oke. Silahkan sekarang dibuka LKS bahasa Arabnya. Ada materi tentang ashabul mihnah. Oke, halaman berapa? 30. Baik, halaman 30. Oke, boleh lihat ke layar. Di sini ada al-mufrodat. Al-mufrodat itu artinya kosakata. Ini apa nih? Petani. Oke, kita akan ketahui apa bahasa Arabnya petani. Oke, ikuti Ibu ya. Fallahun. Fallahun. Apa artinya falahun? Petani. Oke. Yang kedua apa nih? Dokter. Tabibun. Tabibun. Yang ketiga ada apa? Guru. Ada yang tahu bahasa Arabnya guru? Apa? Betul. Mudarrisun. Selanjutnya apa nih? Arsitek atau
insinyur. Bahasa Arabnya adalah, oke, ikuti ucapan ibu. Muhandis. Muhandis. Setelah kalian barusan mengenal terkait mufradat al-mihnah, selanjutnya mari kita lihat video berikut dan temukan jenis pekerjaan apa saja yang disebutkan di dalam video. Siap? Oke, al-hiwarul awal, percakapan yang pertama. أعمل طبيبا. ماذا تعمل أنت؟ أعمل مهندسا. أين تعمل؟ أعمل في شركة. أين تعمل أنت؟ أعمل في المستشفى. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ Selanjutnya, apa tuh katanya? Ayo membuat kelompok. Baik, kita buat kelompok dulu. Oke. Apa saja tugas kalian nanti? Yang pertama, kalian akan mengerjakan LKPD dan mendiskusikan bersama kelompok masing-masing. Yang kemudian, kalian akan mendengarkan istima berikut informasi dan kalian harus mencatat informasi apa yang akan kalian dengar. Oke, kita bagi kelompoknya. Kita akan membagi ke dalam 6 kelompok. Nah, sudah tampil tuh. Kelompok 1. Ahmad Azam, Rifda Farha, Zaskia Mega, Amelia Safira, Fahmi Haki. Oke, silahkan sekarang dikeluarkan HP-nya. Dikeluarkan HP-nya, bawa HP-nya. Oke. Orang mendominasi. Sekarang silahkan scan barcode yang LKPD yang kedua. Apakah bisa? Tuh, yang LKPD. Oke, sebentar, Ibu perbesar ya. Boleh perhatikan dulu ke depan sebentar. Oke. Yang kalian scan adalah lembar LKPD. Kalian bisa mengerjakan langsung di aplikasi yang ada di link tersebut, ditulis nama. Oke. Perhatikan dulu ke sini. Selain dari mengerjakan LKPD yang ada di link tersebut, sebentar ya, Ibu akan bagikan dulu lembar diskusi kelompok kalian. Sekarang silakan dikerjakan LKPD yang ada di HP masing-masing bersama kelompok kalian. Nanti itu mah. Nanti. Oke, ada bisa? Oke, satu kalian tulis nama kelompok. Nih, kalian dari sini baca. Oke, yang pertama kalian tinggal tarik garisnya ya dari gambar ke artinya. Bisa? Bisa begini, Bu. Nah, gitu. Kemudian bersama kelompok kalian, kalian akan mendengarkan istima atau bacaan dalam rekaman. Yang mana rekamannya ada di barcode yang kedua. Tuh. Jadi gunakan satu HP untuk scan barcode yang kedua. Per kelompok satu HP aja. Oke. Oke. Oke, baik. Ibu akan jelaskan ke masing-masing kelompok ya. Nih, ini kan ada istima nih. Mana yang tadi LKPD yang pertama mana? Kalian akan mengisi ini yang kosong. Nih, akan mengisi kosong. Nih, kosakata yang kalian dengar dari istima apa aja? Misalnya al-mudaris artinya apa? Guru. Asyurti artinya polisi. Seperti itu ya.
Silakan. Kemudian apa yang dikerjakan. Nanti mah itu mah deskriptif ya kalian. Nah, kosakata apa yang kalian dengar? Apa aja misalnya? Nomor berapa? Ya, dibaca misalnya informasi apa aja, informasi yang kami dengar dari audio tersebut, yaitu di dalamnya ada informasi tentang nama-nama profesi dan pekerjaan, gitu aja. Nah, terus kemudian nanti ini kosakata yang kami dengar diantaranya ini gitu. Kelompok, ya, hasil diskusi, iya betul. Oke, mohon perhatiannya ke depan sebentar. Oke, diskusinya sudah selesai. Oke, sudah. Sekarang tiap kelompok mengirimkan perwakilannya 2 orang untuk menyampaikan hasil diskusi terkait istimewa atau rekaman yang sudah kalian dengarkan tadi. Oke, bagaimana, siap? Ya. Oke, kita mulai. Perwakilan dari kelompok 1, silahkan maju ke depan. Boleh tepuk tangannya? Ayo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Informasi apa aja yang kalian dengar dari istimewa? Di dalam istimewa tersebut, informasi yang kita dapat adalah nama-nama profesi dan pekerjaannya dalam bahasa Arab. Kosakata yang kalian dengar dari istimewa adalah al-mudaris, artinya guru, al-falahu, artinya petani. Oke, baik, silakan, ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Rafael. Saya kelompok 1 udah bagus, cuman dari suaranya sedikit kecil sama kurang percaya diri aja. Oke, terima kasih Rafael. Boleh tepuk tangan buat Rafael. Oke, baik. Anak-anak, di lembar kedua Ibu sudah menyiapkan format penilaian untuk kelompok 1. Silakan dinilai oleh kalian. Penampilan kelompok 1 seperti apa? Nah, kalau 4 sangat bagus. Kalau 3 bagus. Kalau 2 cukup bagus. Kalau 1 kurang bagus. Nah, oke, sudah? Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Baik anak-anak, bagaimana hasil di kelompok kalian masing-masing? Sekarang Ibu akan memberikan ulasan terkait apa yang sudah kalian sampaikan. 80% sudah cukup bagus dalam menangkap informasi dari istimewa. Yang mana istimewa apa? Macam-macam pekerjaan. Bagaimana mereka bekerja dan di mana mereka bekerja. Al-mudarris artinya apa? Kemudian al-falah artinya apa? Asyurti artinya oke. Al-mudarris yudarrisut tullab fil madrasah. Tentang apa, Rafael? Profesi dalam bahasa Arab. Kegiatan pembelajaran yang paling kalian sukai. Mengapa, Sadan? Bagian mana dari pembelajaran hari ini yang kamu sukai? Maju ke depan, Bu. Pas maju ke depan, pas presentasi. Kenapa tuh? Karena karena untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang maharoh kalam atau berbicara, percakapan tentang profesi. Itu yang akan kita pelajari minggu. Demikian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah
pembelajaran kita hari ini telah selesai dengan lancar. Kenapa, Rafael? Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Terakhir, kaifa haluk? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis video pembelajaran Bahasa Arab. Praktik pembelajaran berbasis Problem Based Learning, PBL, materi Al-Mihnah, kelas 8 MTS Negeri 1 Serang. Satu. Tema atau materi pembelajaran. Materi utama, Bahasa Arab, Al-Mihnah, profesi atau pekerjaan. Submateri, fokus, Al-Mufrodat, kosakata nama-nama profesi, Mahara Istima, keterampilan menyimak, mendengarkan rekaman audio, sumber belajar, serta memahami tempat, kegiatan bekerja dari masing-masing profesi. 2. Sasaran peserta didik, tingkat, SMP, MTS, spesifiknya kelas 8 MTS Negeri 1 Kabupaten Serang. 3. Model pembelajaran yang digunakan beserta alasan pemilihannya. Model pembelajaran, Problem Based Learning, PBL. Alasan pemilihan, melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan aktif bekerja sama. Kolaboratif learning, dalam menyelesaikan masalah, tugas. Pada video, siswa dihadapkan pada tantangan menyimak, istima, audio bahasa Arab secara mandiri, berkelompok, menganalisis, menemukan informasi kunci, jenis profesi, tugas, dan tempat kerja, lalu memecahkannya melalui LKPD digital dan diskusi. Strategi pembelajaran yang diterapkan. Strategi pembelajaran berbasis aktivitas dan saintifik, student-centered learning. Pencekan emosi, kesiapan belajar, ice breaking, apersepsi. Guru mengabsen siswa dengan meminta mereka mengekspresikan kondisi perasaan dalam bahasa Arab, saidun, hubun, haifun, hasinun, malalun, gadibun, untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan positif. Pengintegrasian teknologi, TPACK. Penggunaan HP, smartphone untuk pengerjaan LKPD digital secara langsung, live worksheets, dan pemindaian QR Code, barcode audio. Diskusi kelompok dan pembelajaran teman sebaya, peer assessment. Siswa berdiskusi, mempresentasikan hasil di depan kelas, dan kelompok lain memberikan masukan serta nilai, peer assessment. Metode pembelajaran yang digunakan. Metode ceramah dan tanya jawab, menjelaskan tujuan pembelajaran, mereview materi lalu, ar-riyadah, serta apersepsi kosakata. Metode Samiyah Syafawiyah, audiolingual, istima, dan mimmam. Menyimak pengucapan guru, audio serta menirukan, repeating, kosakata, falahun, tobiibun, mudarisun, muhandisun. Metode penugasan dan diskusi kelompok, mengerjakan LKPD bersama anggota kelompok. Metode presentasi, unjuk kerja, perwakilan kelompok menyampaikan hasil analisis istima di depan kelas. Media pembelajaran yang digunakan. Media audio, visual, dan digital. Layar proyektor, LCD, menampilkan gambar mufrodat, video percakapan al-hiwar, dan susunan kelompok. Smartphone, HP milik siswa, digunakan untuk scan QR Code audio istima, dan mengerjakan LKPD digital. Audio, rekaman istima, media cetak, konvensional, buku LKS Bahasa Arab, lembar penilaian kelompok, format peer assessment. Kelebihan pembelajaran, apersepsi dan kondisualisasi emosi sangat bagus. Presensi menggunakan indikator perasaan dalam bahasa Arab dapat membangun kesadaran emosional dan menambah pembiasaan kosakata baru sejak awal jam pelajaran. Pemanfaatan teknologi, TPACK, efektif. Penggunaan QR Code dan lembar kerja berbasis link digital membuat proses belajar interaktif dan relevan dengan zaman. Mendorong keterampilan abad 21, 4C. Melatih critical thinking, menyimak dan menganalisis audio, collaboration, diskusi kelompok, communication,
presentasi di depan kelas, serta creativity. Adanya evaluasi teman sebaya, peer assessment. Kelompok lain diajak menilai penampilan temannya sehingga siswa tetap fokus dan terlibat aktif. Kekurangan pembelajaran, kendala suara, keberanian siswa. Saat presentasi, sebagian siswa masih bersuara agak pelan dan kurang percaya diri. Ketergantungan pada perangkat dan kinerja jaringan, penggunaan smartphone dan scanning QR code membutuhkan jaringan internet yang stabil. Jika ada kendala sinyal, HP dapat menunda proses belajar. Pengelolaan volume suara audio, suara rekaman istimewa, saat diputar di HP kelompok berisiko saling bertabrakan jika jarak antar kelompok terlalu dekat. Saran atau inovasi yang dapat dilakukan. Penggunaan earphone, headphone atau pembagian zona suara. Saat kegiatan istimewa, menggunakan HP per kelompok, disarankan siswa menggunakan splitter audio, earphone, agar pendengaran fokus dan tidak terganggu suara dari kelompok lain. Inovasi permainan edukatif, gamifikasi. Di akhir atau sebelum penguatan materi, guru dapat menyisipkan kuis interaktif singkat berbasis Kahoot. Atau kuisis untuk menguji pemahaman Mufrodat secara lebih menyenangkan. Latihan role play, bermain peran. Untuk materi lanjutan, maharah kalam. Siswa dapat diminta membawa atribut profesi sederhana, misal, jas dokter, topi koki, atau peluit, agar kegiatan berbicara menjadi lebih menarik dan imersif.